Shalom, selamat pagi keluarga besar Episode Family. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian online. Dan pada saat pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Domba di Tengah-Tengah Serigala. Saya akan ambil firman Tuhan dulu dari Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-2. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saya mengambil cerita keluarga Lot di tengah-tengah kota Sodom dan Gomora. Kota Sodom dan Gomora yang kita sama-sama tahu sudah sangat rusak, terutama dalam kaitannya saat kita belajar kasih Eros, di mana kasih Eros ini sudah diselewengkan gitu ya, sudah disalahartikan dengan luar biasa jahatnya. Sampai-sampai ketika ada utusan Tuhan datang, sejumlah 2 orang, kemudian satu kota mengepung rumah Lot dan meminta untuk Lot mengeluarkan kedua orang tersebut, dan mereka ingin melakukan perbuatan asusila terhadap 2 orang tersebut, dan itu dilakukan oleh seluruh laki-laki di dalam kota tersebut. Saudara, yang menarik saat saya membaca kisah tersebut adalah bagaimana Lot dan keluarganya bertahan di dalam hiruk-pikuk Sodom dan Gomora yang sudah rusak itu. Kalau dibaca kisah sebelumnya, firman Tuhan berkata bahwa Allah telah mendengar banyak keluh kesah orang. Dan pada saat kita belajar, Bapak Gembala juga sudah bilang bahwa keluh kesah yang dimaksud adalah keluh kesah dari Lot. Saudara, artinya apa? Lot pada saat dia ada di tengah-tengah kota yang rusak tersebut, yang pertama, Lot tidak terpengaruh dan ikut-ikutan dengan gaya hidup orang Sodom dan Gomora. Saudara pikir bagaimana susahnya kita ada di dalam satu lingkungan gitu ya, kemudian kita hidup di tengah-tengah lingkungan tersebut yang sudah cukup lama pula kita tinggal di sana, tetapi kita bisa tidak terpengaruh dengan kejahatan yang mereka lakukan. Cenderung orang ketika mereka ingin diterima di masyarakat, ketika mereka ingin punya banyak teman, banyak relasi, apalagi kalau ini bicara dalam kota, kita nggak tahu usahanya Lot ini apa, pekerjaannya apa, kita nggak tahu. Tetapi untuk dia bisa bertahan di sana, tidak memiliki banyak musuh dan sebagainya, tentu dia harus beradaptasi. Tetapi adaptasi yang dilakukan Lot tidak menghilangkan iman percayanya kepada Tuhan dan membuat dia tidak meninggalkan Tuhan walaupun dia ada di tengah-tengah lingkungan yang sangat rusak. Karena terbayang saudara, pada saat kisah ini ada gitu ya, pada saat Tuhan ingin memusnahkan, itu Abraham sebelumnya ada negosiasi dengan Allah. Sampai ditanya, kalau ada 50 orang saja yang benar, apakah Tuhan kau akan musnahkan? Tuhan bilang tidak. 45 orang Tuhan tidak akan dimusnahkan. Bahkan sampai terakhir, kalau ada 10 saja orang benar dalam kota itu, Tuhan tidak akan musnahkan kota tersebut. Yang artinya apa? Kalau sampai akhir kisahnya Sodom ini dihancurkan, dimusnahkan, artinya memang tidak sampai ada 10 orang yang benar dalam kota tersebut. Dan Lot hidup di sana sebagai orang benar, dia dan keluarganya, sehingga dia dan keluarganya diselamatkan. Yang pertama adalah dia tidak terpengaruh dengan kejahatan yang dilakukan. Walaupun mungkin kita bisa bayangkan seberapa susah hidupnya dia di tengah-tengah kota tersebut. Dan saudara, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan
Apalagi kita ditempatkan di tempat yang sulit seperti itu. Itulah yang menjadi pertaruhan iman kita. Apakah kita benar-benar bisa berdiri di atas iman kita, atau kita malahan lambat laun meninggalkan iman kita? Kita tahu kebenarannya, kita tahu kasih erosnya sudah dirusak, tapi apakah kita masih berjalan di atas kebenaran iman untuk kita pertahankan iman kita? Dan kita berdoa untuk kota kita. Bukankah itu yang kita hadapi sekarang ini juga di tengah pemahaman-pemahaman baru dunia ini? Di tengah kehidupan keluarga kita, di tengah kita membesarkan anak-anak kita, bukankah hal serupa yang kita sekarang hadapi seperti pada saat Lot ada di dalam Sodom dan Gomora? Apa jawabannya, saudara? Dari dalam kita menghadapi dunia ini dengan segala pemahaman-pemahaman barunya yang jauh daripada pemahaman firman Tuhan, yang penting adalah kita berkeluh kesah kepada Tuhan. Yang penting adalah kita mempertahankan iman kita, sehingga kita bukan menjadi golongan orang-orang yang akan dimusnahkan Tuhan pada akhirnya. Saat ini mungkin dunia ini tidak akan dihancurkan sebagaimana Tuhan menghancurkan Sodom, tetapi kebinasaan itu akan tiba pada waktunya. Entah kapan, entah seperti apa, tetapi pada saat waktunya tiba, kita masih di dalam perlindungan Tuhan. Karena apa? Karena iman yang kita pelihara, karena iman kuat yang terus kita bangun. Di atas kaki kita, kita berdiri di atas iman kita, sehingga Tuhan luputkan kita dari segala hal-hal yang tidak baik. Saudara, penting sekali di dalam Roma 12 ayat 2 ini, di mana kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Karena apa? Karena kita adalah anak Allah. Kitalah yang harus menjadi pelopor perubahan dimanapun kita berada. Dan kita sebagai anak Allah, kita sudah tahu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu tidak mudah kami hidup di tengah-tengah dunia ini yang sudah rusak dengan segala pemahaman-pemahaman baru yang muncul, Tuhan, yang jauh dari akar firman Tuhan. Tetapi sebagaimana Lot, dia bisa hidup tetap benar dengan imannya di tengah Sodom dan Gomora, begitulah kami ingin dalam kehidupan kami saat ini di tengah-tengah dunia kami pun yang sulit, Tuhan. Tuhan, biarlah kami semuanya melihara iman kami dengan benar, merawat iman kami dengan benar, sehingga kami diluputkan dari segala hal-hal yang tidak baik, sehingga kami diluputkan dari kebinasaan. Dan biarlah Tuhan, biar kami dimanapun kami berada, tetap kami menjadi terang yang bercahaya, tetap kami membawa berkat bagi orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati.